Film berkisah tentang balas dendam seorang ayah terhadap gangster yang telah membunuh keluarga yang sangat dicintainya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tak usah berlama-lama, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Di pinggiran kota Georgia, Amerika Serikat, sebuah keluarga kecil yang bahagia sedang makan bersama. Si ayah bernama William dan istrinya bernama Jane, dan anak mereka bernama Kate. Sementara di tempat lain, tampak bos gangster yang bernama Danny sedang menghabisi salah satu korbannya. Terlihat juga dua orang anaknya yang bernaung di bawah gangster Danny. Yang satunya bernama Rory, yang telah lama mengikuti jejak Danny. Sedangkan satunya lagi bernama Danny, yang baru mengikuti jejak Rory kakaknya. Salah satu syarat yang harus dilakukan Danny agar dia dinyatakan resmi bergabung dengan gangster Danny adalah membunuh orang. Maka dari itu, Rory menemani Danny mencari target untuk membuktikan diri bahwa dia telah siap sebagai penjahat. Kembali ke William yang menjemput putrinya Kate, yang baru saja selesai bermain softball. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mobil mereka berhenti di sebuah restoran. William menutup pintu dan meninggalkan putrinya di dalam mobil, lalu masuk ke dalam restoran untuk membeli makanan. Tapi baru saja dia masuk ke restoran, dua mobil tiba-tiba berhenti di samping mobil mereka. Kemudian, beberapa pria bertopeng keluar dari mobil, memegang pistol dan berjalan mendekat Kate. Gadis itu menyadari bahaya mengancam dirinya. Dia segera keluar dari mobil dan melarikan diri. Namun pada akhirnya, Kate tetap ditangkap oleh pria bertopeng. Kate dengan panik memanggil ayahnya, namun mendapat pukulan yang keras. Dia sama sekali tidak mengenal mereka dan tidak tahu apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang jahat itu. Kate dengan ketakutan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak punya uang sama sekali. Namun salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan hidupnya. Saat itu, William masih berada di dalam restoran, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar sehingga pria bertopeng itu mengangkat senjatanya dan menembak Kate. William tiba-tiba mendengar suara letusan. Karena khawatir dengan Kate, dia langsung berlari keluar. Pria bertopeng itu dengan cepat masuk ke dalam mobil, namun pria yang melepaskan tembakan itu membeku di tempat. Jelas sekali bahwa ini adalah pertama kalinya dia membunuh orang. Kemudian William datang membantingnya ke tanah dan melepas topengnya. Dan ternyata dia adalah Danny. William dan Danny bertarung sementara pria lainnya melarikan diri dengan mobil. Selama pertarungan, Danny dengan brutal memukul William, lalu bangkit dan lari. Namun dia dihadang oleh mobil polisi yang datang. Danny ditangkap di tempat, sementara William sangat patah hati dan memeluk putrinya yang terbaring lemah dan segera membawa Kate ke rumah sakit. Ketika istri William datang ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa putri mereka telah meninggal. Sebuah keluarga yang awalnya bahagia tiba-tiba berantakan. Dan alasan mengapa hal ini terjadi hanya karena gangster Danny ingin menguji anaknya Danny dalam melakukan kejahatan. Danny dan Rory keluar dan membunuh seseorang sesuka hati. Setelah itu kabur. Dia secara resmi bergabung dengan geng tersebut. Kate adalah korban sialnya. Kematian mendadak putrinya menyebabkan keluarga William terjerumus ke dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi ini belum berakhir. Sekarang Danny berada di ruang sidang. Danny hanya mengaku menyerang polisi dan menolak penangkapan dan hal lainnya. Tidak adanya CCTV di TKP membuat kasus ini menjadi rumit dan tidak bisa membuktikan bahwa Danny adalah pembunuhnya. Kemungkinan mereka hanya divonis 3 hingga 5 tahun penjara. Jika berperilaku baik, hukumannya mungkin akan dikurangi. William tercengang mendengar hal itu. Penjahat itu jelas-jelas membunuh putrinya tapi hanya menerima hukuman ringan. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menerima hasil ini. Keesokan harinya di pengadilan sebelum pertanyaan hakim, William mengatakan hal yang mengejutkan semua orang, mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah Danny menyerang putrinya atau tidak. Yang artinya William mencabut keluhannya terhadap Danny. Jika hukum tidak bisa menghukum orang-orang yang telah menghilangkan nyawa putrinya, William secara pribadi akan mengambil tindakan, membalaskan dendam putrinya. Danny segera dibebaskan, saudaranya Rory sangat bangga padanya, dan Danny juga secara pribadi datang menjemputnya. Danny dengan senang hati meninggalkan pengadilan, namun tanpa menyadari dia berada di jalan menuju kematian. Malam harinya, William mulai beraksi. Putrinya telah dibunuh oleh gangster. Kini William mengemudikan mobil dan menabrak Danny yang mematahkan kakinya, kemudian mengambil tongkat baseball dan menghajar Danny hingga tewas.
William kembali ke rumah, bersihkan semua jejak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, polisi mendatangi William, tapi William sudah siap terhadap pertanyaan Pak Polisi dan menjawab dengan sangat lancar. Melihat penyelidikan itu tidak membuahkan hasil, kepala polisi harus meninggalkan kartu namanya dan pergi. Di tempat lain, Rory sangat patah hati karena mengetahui kematian adiknya. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam saudaranya. Tepat pada waktunya, ada titik terang. Seorang wanita memberitahu Rory tentang yang terjadi sebelum Danny tewas. Ternyata tadi malam saat dia keluar untuk menerima tamu, dia bertemu dengan seorang pria yang terlihat mencurigakan dan sedikit gugup. Dia tidak tahu siapa pria itu, namun setelah Rory menunjukkan foto William yang ada di HP-nya, wanita itu mengatakan bahwa dia orang yang dilihatnya sebelum Danny tewas. Saat ini Rory sangat yakin William yang melakukannya. Dia segera membawa anak buahnya mencari William dan menemukannya di jalan. Rory segera menyerangnya. Beruntung William beraksi cepat. Setelah menjatuhkan pistol Rory, William segera lari. Melihat itu, para anak buah Rory langsung mengejarnya. Tanpa disangka, tiba-tiba William menyerangnya. Saat ini Rory berlari membawa pistol. William melihat situasinya yang kurang baik dan berlari meninggalkan anak buah Rory. Namun dia ditangkap lagi. Setelah mengejek William, Rory segera berbalik dan pergi, membiarkan anak buahnya menangani William. Tak disangka, William tiba-tiba meledak, membalikkan tangannya, mengalahkan anak buah Rory. Rory melihat dan bersiap untuk menembak, namun ada mobil polisi lewat. Dia harus menyimpan senjata dan segera pergi. Di sisi lain, William buru-buru pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, dia segera menyuruh istri mengemasi barang bawaannya dan pergi keluar dan bersembunyi untuk sementara. William memberitahu istrinya bahwa dia telah menghabisi orang yang telah membunuh putri mereka. Setelah mengetahui semua yang terjadi, istrinya mengambil kartu nama kepala polisi, memberitahu William untuk meminta bantuan polisi. William juga merasa tidak bisa bersembunyi, jadi dia menelpon kepala polisi. Tidak lama kemudian, polisi datang ke rumah mereka. William tidak mengatakan yang sebenarnya, dia mengatakan bahwa dia baru saja dikejar orang. Tapi polisi menemukan beberapa pembunuhan baru-baru ini, semuanya berkaitan dengan William. Tapi karena tidak adanya bukti, dia harus membiarkan kedua rekannya tinggal untuk melindungi William dan istrinya terlebih dahulu. Dan polisi terus mencari petunjuk lainnya. Tapi William tidak menduga sebuah kejadian terjadi dekat rumahnya. Sebuah botol dilemparkan ke mobil polisi yang sedang bertugas. Kedua polisi itu marah, segera membunyikan sirene dan mengejar orang yang melempar mobilnya. Di saat itulah Rory segera bergegas masuk ke rumah William. Orang yang datang bersamanya adalah bos gangster Danny. Danny kemudian langsung menembak dan membunuh istri William dan Rory menembak William. Sebelum pergi, Rory melepaskan satu tembakan lagi. Segera setelah itu William pun ambruk di samping istrinya. Tidak berapa lama kemudian, William terbangun di rumah sakit. Dia diselamatkan oleh polisi yang kembali ke rumahnya. Hanya dalam 2 hari yang sangat singkat, ia kehilangan istri dan putrinya tercinta. Ia belum mampu membalaskan dendam istri dan putrinya. Jadi dia terus berjuang bertahan hidup. William kemudian mencuri seragam rumah sakit dan melarikan diri. Dia datang untuk menemui seorang teman yang merupakan seorang pedagang senjata. Dan temannya itu memberi sejumlah besar senjata. William adalah pensiunan tentara pasukan khusus. Ia juga sangat mahir dengan senjata-senjata yang didapatnya dari temannya. William mulai melakukan latihan pemulihan dan resmi memulai jalur balas dendamnya. Pertama, ia menemukan seorang pria yang merupakan anak buah Rory dan mengetahui alamat Rory setelah bertanya dengan ramah kepada si pria sebelum membunuhnya. Kemudian William pergi menemui kepala polisi lagi dan meminta Pak Polisi agar tidak membuntutinya. Dan setelah membalas dendam, William berjanji akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pak Polisi bersimpati dengan apa yang dirasakan William atas tewasnya istri dan putrinya. Apalagi pembunuhnya masih bebas berkeliaran karena tidak ada bukti untuk membawa mereka ke pengadilan. Pak Polisi pun membiarkan William melakukan balas dendamnya. Di tempat lain, Danny memberitahu Rory bahwa William masih hidup dan menyuruh Rory untuk mencari dan membunuhnya. Rory pun kemudian segera mengajak semua anak buahnya untuk menemukan dan menghabisi William. Namun begitu mereka pergi, William datang dan membunuh seorang penjaga gerbang dan menemukan Danny yang berada di dalam rumah. Dia dengan santai melepaskan tembakan ke Danny, membuatnya tewas seketika.
Ketika Rory menerima kabar bahwa Danny telah tewas, dia pun segera kembali dan melihat Danny telah terkapar. Namun dia tidak merasakan kesedihan karena yang terjadi justru sebaliknya. Dia bisa duduk di posisi Danny sebagai bos gangster. Sementara itu, William kembali ke tempat temannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan wanita yang kenal dekat dengan Rory. Si wanita segera memberitahu Rory tentang keberadaan William. Beberapa saat kemudian Rory datang, namun dia tidak mengetahui nomor rumah William. Dia berteriak kepada William dengan keras dari luar rumah. William menyadari bahwa bersembunyi bukanlah cara yang tepat, jadi dia mengeluarkan senapan dan mulai menembak Rory dan anak buahnya. Akan tetapi tembakan itu mengungkapkan lokasinya sehingga terjadi saling tembak antara mereka. Kemudian William dan temannya melarikan diri dari Rory dan anak buahnya, akan tetapi Rory segera melakukan pengejaran. Teman William menelepon teman yang lain dan memberitahu mereka untuk bersiap bertempur karena musuh mereka akan datang. Begitu mobil Rory tiba di tempat pelarian William, mobilnya segera ditembaki. Rory tidak punya pilihan lain selain mundur. Ketika William dan teman-temannya mengira bahwa bahayanya telah teratasi, saat itulah Rory menyerbu masuk kembali ke gudang. Kedua belah pihak langsung melepaskan tembakan dan bertempur sengit. Teman William mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menghabisi beberapa orang. Akan tetapi Rory datang menembaknya sehingga tewas. Dia seperti kerasukan dan menembak ke segala arah hingga semua hancur. William ingin menyerang secara diam-diam, namun dia juga terkena tembakan dari Rory. Rory yakin bahwa dialah pemenangnya. Dia mengejek William yang tidak berdaya. Namun tiba-tiba William menyerang Rory dengan menancapkan sebuah obeng ke batang lehernya hingga dia tewas. Tuntas sudah balas dendam William. Kemudian polisi pun tiba di TKP dan menemukan William benar-benar berhenti bernapas setelah membalaskan dendam istri dan putrinya. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.